Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, sekarang kita renungkan dulu. Tadi kembali ke pertanyaan bahwa kapan sih kita mulai bersyahadat? Kan balik lagi ya, nggak mungkin saya mau ingat sama Allah kalau saya belum pernah ketemu sama Allah. Kasaran katanya begitu. Maka syahadat itu adalah penyaksian. Disadari atau tidak, diketahui atau tidak, Quran memberikan informasi yang amat sangat penting dari primordial kita hadir ke semesta raya ini. Di surat 7172, di situ ada kata-kata alastu birobbikum qalu bala syahidna. Ini kalau saya teatrikalkan gitu ya. Ini saya mudahkan pakai analogi teatrikal aja supaya ini bisa dimudahkan dan digambarkan. Sekali lagi, ini hanya perumpamaan untuk memudahkan menjelaskan. Sejatinya kita semua itu pernah hadap-hadapan langsung sama Allah gitu kira-kira. Ya, untuk mudahnya begitu. Kapan? Di rahim ibu kita. Ketika kita ditiupkan ruh, di situ ada perjanjian suci di mana kita ditanya siapa Tuhan kamu dan kita semua menjawab, Engkau ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Dan di situ kita membuat perjanjian suci yang kita bawa sampai detik ini. Maka disadari atau tidak, kita terlahir ini ada MOU antara kita dengan Allah. Ada perjanjian kita dengan Allah. Di mana pertanyaan Allah sederhana, siapa Tuhan kamu? Kita semua menjawab, jiwa kita semua menjawab, Engkau Tuhanku ya Allah. Tapi menariknya ketika kita lahir kita jadi nggak tahu apa-apa. Di situ permainan dimulai dalam tanda petik. Maka kalau kita tidak menyadari esensi ini, kita nggak sadar bahwa siapapun yang terlahir ke semesta raya ini, dia bersyahadat kepada Allah. Karena semuanya pasti melalui perjanjian suci, pasti melalui MOU, pasti melalui hadap-hadapan langsung dalam tanda petik dengan Allah. Kenapa? Quran memberikan informasi seperti itu di mana itu terjadi di rahim ibu kita masing-masing. Maka kita tahu ketika ruh ditiupkan, di situ ada perjanjian dulu gitu. Dan nanti kita harus tahu isi perjanjiannya apa. Karena begitu kita tahu isi perjanjiannya, berarti kita mengenal diri kita, mengenal Allah. Dan kita hidup ini sebetulnya menjaga perjanjian itu dengan Allah. Itu esensi dari syahadat. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa bedanya? Jadi aku bersaksi tidak ada yang akan mendominasi diriku kecuali Allah. Karena kan Tuhan itu bisa ada dua. Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah. Dan Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan, mau itu harta, mau itu jabatan, mau itu kepintaran, mau itu ego, itu bisa menjadi Tuhan. Minimal orang Islam sehari semalam itu bersyahadat itu minimal itu diulang-ulang dalam setiap sholat. Subuh ada syahadatnya pasti tuh di rakaat terakhirnya. Zuhur semuanya setiap sholat pasti ada asyhadu alla ilaha illallah. Jangan-jangan itu hanya lip service verbal yang diucapkan tanpa sebuah kesadaran. Tetap aja yang dituhankan adalah selain Allah. Yang dituhankan adalah egonya, mau-maunya, keinginannya, hartanya, jabatannya, dan seterusnya. Clear ya? Oke. Jadi di awal, mari kita sama-sama sadari bahwa syahidah atau syahadat itu artinya menyaksikan. Aku bersaksi. Yang namanya saksi itu nggak boleh nggak ketemu. Contoh. Saya menjadi saksi di pengadilan atas kecelakaan orang lain misalnya. Begitu hakim nanya, hei saksi, saya. Apakah kamu menyaksikan kejadiannya? Terus saya bilang, enggak. Berarti saya adalah saksi palsu. Kalau saya berani bersaksi berarti saya menyaksikan. Nah menariknya hari ini boleh jadi ada orang yang sholat tetapi belum bersaksi. Belum menyaksikan. Tidak mengerti makna dari penyaksian kepada Allah itu sendiri gitu kira-kira. Nah sekali lagi ini adalah pendapat, ini adalah satu sudut pandang yang mudah-mudahan bisa mewarnai pemahaman kita, pembelajaran kita yang mudah-mudahan ini bisa melengkapi. Jadi kita sama-sama belajar. Kembali kepada surat 7, 172. Di situ ada kata-kata, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu, anak cucunya Adam, seraya mengambil satu perjanjian. Jadi siapapun kita bisa terlahir ke semesta raya ini karena ada fase ini. Karena ada fase perjanjian ini. Karena perjanjian ini mutlak kepada semua manusia. Jadi manusia lahir ke muka bumi, semuanya pegang janjinya masing-masing gitu kira-kira. Ya, saya kasih contoh sederhana begini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sebelum kita punya tubuh fisik, sebelum kita disematkan ke dalam tubuh fisik,
kita semua ini sejatinya adalah percikan ruhnya Dia, gitu kira-kira. Maka nanti kita akan menyadari bahwa ada alam ruh, ada ketika ruh ditiupkan masuk ke dalam janin ibu kita, yaitu disebut alam rahim, di mana kita akan masuk nanti menuju kepada alam dunia. Nah, gitu kira-kira. Diri kita yang sejati bukan kemasan ini, karena begitu kita bercermin, kita hanya sedang melihat kemasannya. Tapi diri kita yang sejati adalah percikan ruhnya Allah itu sendiri. 57 ayat 3 di dalam Al-Quran mengatakan, Huwal awal wal akhir, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Di mana ruh yang sejati inilah yang awal dan yang akhir, di mana diri sejati kita adalah percikan ruhnya Allah itu sendiri yang nanti akan disematkan ke dalam tubuh manusia, dikasih kemasan fisik. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima, bisa ditangkap, dan yang paling penting bisa kita renungkan. Kadar kepastian kita untuk lahir, kesempatan kita untuk lahir itu kan kecil sekali. Sperma ayah kita yang ratusan juta, yang kepilih cuma satu. Maka beruntunglah orang yang terpilih untuk hidup. Karena kenapa? Dia lolos dari seleksi. Kita akan menggunakan analogi yang pernah udah kita bahas gitu ya. Ceritanya, Allah ini adalah dalang lah dalam tanda petik, pemilik skenario, sutradara, yang mau membuat panggung sandiwara. Yang pasti panggung sandiwara ini perlu aktor dan aktrisnya, gitu kira-kira. Dimana untuk mengisi peran aktor aktrisnya, Allah bikin yang namanya audisi. Maka yang tercasting itu dari ratusan juta sperma ayah kita yang kepilih satu loh. Dan itu pasti yang terbaik. Dan kita semua yang hadir di sini, yang lahir, yang menyaksikan ini, itu semua pasti terpilih. Karena kalau tidak terpilih, nggak mungkin hadir di sini. Dan itu pasti sudah ada tujuan yang sangat baik dan sangat mulia, gitu kira-kira. Syukurilah hidup karena kenapa? Kita dihidupkan datang dari casting yang sangat luar biasa besar dan kita terpilih dan beruntung. Maka hidup adalah anugerah. Nah, ketika kita tidak menyadari hidup adalah anugerah, di situ pasti banyak komplain dalam kehidupan. Karena kenapa? Nggak tahu saya mau ngapain ke sini. Nggak ngerti perjanjiannya apa. Nggak ngerti tugasnya apa dan seterusnya gitu. So, ketika casting ini udah terpilih, maka ruh akan ditiupkan ke rahim ibu kita. Di mana di sini akan ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Disitulah syahadat pertama kali di mana kita menyaksikan wajah Allah secara langsung dalam tanda petik. Ini saya mudahkan pakai teatrikal begini gitu ya, supaya nanti, oh iya ya, ternyata semua orang itu pernah syahadat. Pernah berjumpa dengan Tuhan langsung dalam tanda petik. Meskipun itu nanti tidak pada memori pikiran, tetapi pada kesadaran ruhaniah sebetulnya. Maka setiap yang terlahir pasti melalui perjanjian suci ini. Karena Allah tahu kita ini mau diberikan peran apa. Allah tuh nanya, siapa yang akan menjadi Tuhanmu nanti ketika nanti kamu hidup? Engkau ya Allah. Jadi mungkin kita pernah dengar kata-kata musyrik gitu ya, musyrik. Musyrik itu mempersekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Dan di satu ayat dikatakan bahwa Allah tuh gak suka banget sama orang musyrik. Dan kalau saya tanya lebih lanjut, kadang-kadang jawabannya ya cuma sederhana. Kenapa? Karena menduakan Tuhan. Iya. Saya tanya, emang kalau Tuhan diduakan, emang Tuhan jadi kecil? Kan enggak. Emang kalau Tuhan diduakan, untuk Tuhan jadi rugi? Kan enggak. Ternyata kenapa Allah gak suka sama orang yang musyrik dalam tanda petik? Bukan karena diduain, bukan. Karena intinya adalah kita semua terlahir dengan perjanjian hanya mau menyembah kepada Allah. Jadi orang yang musyrik sebetulnya adalah orang yang melanggar perjanjiannya sendiri kepada Allah. Jadi setiap kita semua punya perjanjian untuk tidak mempersekutukan Allah. Poin intinya, setiap yang lahir di situ ada syahadat. Semua bersaksi kepada Allah. Begitu kita siap untuk dikirim ke dunia, dikirim ke panggung sandiwara, Allah tuh bikin dulu perjanjian. Jadi kalau habis casting kan ada kontrak dulu dong. Kontrak kerja lah gitu. Dan kita kerja kan sesuai sama kontrak. Berapa lama kontraknya, ngapain kerjanya, dan itu yang akan menjadi acuan kita semua. Dan setiap kita punya individual kontrak yang beda-beda semuanya. Karena kenapa? Casting kita beda-beda, kurikulum kita beda-beda, pemeranan kita beda-beda. Maka mudah-mudahan dengan menyadari ini, kita akan lebih menyadari kontrak kita tuh gimana, peran kita tuh gimana. Di situ kita menyadari bahwa kita dalam konteks bersyahadat, bersaksi, menyaksikan Allah tuh bukan menyaksikan fisik atau wujud atau apapun, enggak.
Karena kenapa nanti kita akan mengerti bahwa kemana saja kamu menghadap di situ adalah wajahnya Allah. Wajahnya kemanapun kita melihat hanya mau mengingatkan terhadap perjanjian ini. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.